Dalam uang perempuan itu ada uang laki-lakinya. Tapi aku punya juga loh buat kamu, Cik, gitu. Biar gak Boleh diomelin. triknya. Aku di mobil mereka harus bertemu. Iya, intinya memang ya aku sama Darius nggak pernah saling membatasi sih. Dia tahu hobi ya, mungkin ya dibilang hobi lah ya, shopping atau apa. Tapi intinya adalah tidak mengganggu satu uang memang yang buat kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua juga tetap nabung gitu buat anak-anak, buat kepengen kita apa, entah itu jalan-jalan, entah itu mungkin pengen nanti masa depan pengen tinggal di Bali, pengen punya villa atau apalah gitu ya. Tapi maksudnya itu di luar kok diketawain sih? Kenapa kamu ketawa? Jadi apapun yang misalnya aku beli gitu, memang kadang aku nggak bilang, jadi bilangnya nanti aku simpen dulu udah berapa bulan. Kadang kan juga cowok Nanti keluar bawa. bawa, kadang dia notice, kadang enggak, udah pakai berapa kali baru nanya pasti baru. Nah, udah dipakai dari kemarin-kemarin gitu. Sama ini kalau Dona, di dalam uang perempuan itu ada uang laki-lakinya. Oh gitu, Masa apa tuh? maksudnya? Jadi dia kalau belanja kadang suka beli buat aku. Terus disimpan, iya, aku beli buat kamu nih gitu. Supaya yang ini nggak kelihatan. Dua cewek satu kagum By the way, ini ada tim asistennya pada ketawa di belakang. Karena kalau aku kan orangnya sebenarnya lebih ke fungsional. Jadi Iya, aku dia kalau mau butuh suka baru beli. Gitu. branded stuff aku nggak biasa aja gitu. Nah biasanya kalau aku pakai branded stuff itu udah pasti dari Dona. Jadi kayak dia menutupi rasa bersalahnya dia belanja dengan Tipsnya aku pakai ya. Jadi gitu nanti ngakunya, aku beli ini. Tapi aku punya juga loh buat kamu, Cik, gitu. Biar gak Boleh diomelin. triknya. Aku tiru guys. Nah ini pas lagi syuting ini awal Februari, kayaknya Valentine aku akan beli sesuatu untuk diriku sendiri. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Apa kebiasaan keuangan yang menurut Donna itu bagus banget di Darius, dan sebaliknya apa kebiasaan keuangan di Donna yang menurut Darius itu bagus banget? Kalau Darius tuh semuanya dicatat gitu. Jadi kan nggak Orangnya detail ya? Nggak ada. aku bikin plan. Iya, terus jadi ada reportnya juga. ada report nih. Jadi kalau itu dia bawa laptop kayak presentasi sama dia. Nih nanti ada gini, ini. Kita rencana mau ini bisa buat ini, buat bisnis berapa disisihin apa segala macam termasuk bulan. Jadi nanti sisanya mungkin kalau udah semua udah itu, ini kita kira-kira bisa nabung segini dari tahun ini gitu. Sementara aku orangnya yang gitu. Kadang dulu iya catat tiap bulan. Lama-lama Bertahan nggak bertahan. Tapi kan pasti ada dong kebiasaan keuangan dia yang bagus. Apa Iya, Darius? kalau Dona itu selalu memikirkan buat masa depan kita. Jadi semua insurance, deposito segala macam. Oh dia perhatian kayak gitu. Iya. Pendidikan anak-anak segala macam itu Dona yang ngurus semua. Dia yang Dari bagian bolak-balik ke bank tuh saya. dia presentasi ke aku, ini ada produk ini buat anak-anak nanti usia segini dia bisa kita bisa nabung buat Dapat anak-anak. berapa? Termasuk siapin kayak dulu kan dia sangat nggak peduli dengan masalah asuransi jiwa dan segala macam kan. Jadi itu juga yang aku saranin, sebetulnya juga aku belajar juga gitu. Jadi paling nggak ketika ya amit-amit kita nggak ada, anak-anak udah paling nggak sampai mereka bisa mapan sendiri gitu. Ada disiapin coverage-nya ya. gitu. Oke, aku punya pertanyaan yang kalau yang nggak disepakatin. Tadi kan sepakat terus nih, kan tetap ya. Sampai mobil mereka harus bertemu. Kalau ada yang nggak disepakatin soal belanja barang mahal, soal liburan, atau keputusan-keputusan besar lain, biasanya konflik seperti itu cara untuk apa ya? Aku ketemu kata-katanya bahasa Sunda, badaminya tuh gimana? Berdamainya tuh gimana? Kan dari tadi di awal pembukanya udah ya pasti ada perbedaan-perbedaan, tapi Iya, kalau pasti ada ada ketidaksepakatan, cara untuk kemudian bersepakati kembali itu gimana? Biasanya balik lagi diobrolin bareng-bareng ya. Bitter truth-nya kita harus omongin, dan itu yang kadang kita masing-masing sulit buat nerima di momen pertama kita ngomongin itu realitanya gitu ya. Jadi setelah itu along the way pasti coba untuk berpikir solusi terbaik buat keluarga, buat berdua gitu, buat anak-anak seperti apa gitu. Itu biasanya udah diobrolin gitu. Karena fokusnya family, jadi selalu Iya, karena apapun yang nggak sepakat values-nya akan dari balik lagi ke situ kayaknya. ya. Karena ya selama misalnya kalau kayak aku gitu ya, aku juga
menyadari bahwa apa yang aku spending untuk uang laki-laki itu nggak akan ngeganggu kebutuhan utama kita gitu. Begitu pun juga Dona gitu. Jadi ada skala prioritas yang jelas. Iya. Dan believe gitu sama masing-masing bahwa kita akan sama-sama menjaga nih kondisi keuangan kita supaya nggak ngaco gitu kan. Mungkin yang kadang jadi kalau dari Dona yang jadi trigger biasanya itu belanja, aku paling ingetin sayang, inget ya, kurang-kurangin dikit ya gitu. Misalnya kalau aku lebih ke bisnis gitu, karena biasanya aku suka high risk taker lah gitu kan. Iya, 16 tahun tuh bisa tiap tahun ada bisnis yang bisa. Iya, Biasanya sementara dia ngingetin gitu. bisnis Saya itu inget, high risk, kadang berhasil, maybe yes, maybe no gitu Iya. kan. Sekali berhasil, 1000 kali gagal. Biasa itu, nggak salah, emang Iya. gitu. Nah, biasanya Dona yang ngingetin aku gitu, ya udah hati-hati gitu kan. Iya. Jangan lupa nabung gitu, atau apa yang aku udah pinjam dibalikin lagi gitu, biasanya di situ sih. Tapi nggak pernah jadi isu besar ya kita, karena ya itu mungkin di 3-5 tahun pertama kita nikah, kita cari pola komunikasi yang enak, jadi apapun yang jadi kendala diobrolin sih. Iya, dan Cari solusi. Darius tuh sebenarnya biasanya uang yang sudah jadi tabungan dia nggak mau pakai gitu kalau mau buka bisnis atau apa gitu. Aku juga sering ingetin ke kamu kan, kalau misalnya ya kita nabung itu gitu kan, toh nanti entah itu bisa pakai buat anak-anak atau bikin usaha atau apa ya. Tapi kita penting kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk balikin lagi, apalagi itu misalnya kita tabung buat anak-anak. Jadi ya mungkin kita sedikit bisa dibilang beruntung gitu kalau untuk masalah keuangan nggak pernah ada masalah yang berarti yang sampai akhirnya ribut sampai gimana gitu, enggak sih. Karena ya kita tahu tujuan kita dari awal adalah ya memang kita berdua, bahwa rezeki kita tuh ketika menikah tuh udah jadi rezeki berdua. Mungkin kadang pada saat itu Darius yang lagi banyak banget, atau pas tahun depannya mungkin aku yang lagi di atas lebih, tapi semua tuh benar-benar kita pakai buat bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang, walaupun ya kalau sekarang mungkin udah ada keinginan mau beli ini, mau beli motor, mau beli apa gitu ya, tapi aku juga tahu bahwa selama itu tidak mengganggu uang di rumah gitu, uang untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan rumah gitu ya, aku pikir sih nggak masalah. Karena gimana pun orang kan tetap harus punya keinginan yang ingin dia capai. Ada ya kalau di waktu mungkin me time-nya ini mungkin dengan ya uang hasil kerjanya dia sendiri juga, Ada self reward-nya juga. Yes, self reward, benar. Aku kenal Dona terutama udah lebih dari 20 tahun 20 kali. tahun ada kali ya, benar ya. Hampir 20 tahun kenal sama Dona. Tapi selalu walaupun kita nggak sering-sering banget ketemu, tapi beberapa kali ketemu itu selalu memang kerasa banget kalau center of the universe buat kalian itu adalah your family. Yeah. You have 3 kids together ya. Yes. Siapa namanya? Leo, Diego, sama Sabrina. Dan tiga-tiganya udah besar-besar. Leo sama Diego sekarang ada di Eropa ya. Mereka lagi sekolah. Khusus untuk value keuangan itu, apa yang Dona sama Darius ajarin ke mereka, terutama untuk si kakak-kakak ini yang udah merantau gitu kan, anak ada di rumah sama merantau beda banget cara ngatur uangnya. Aku ngerasain gitu banget pada saat 2 anakku yang besar juga merantau, terus bener-bener kalau anak yang besar tuh aku nggak mau bayar 3 euro buat kopi. Oke. Dia ngitung sehari tuh boleh ngabisin berapa, jadi kalau dia masak jadinya berapa. Nah itu ngajarin dengan mereka merantau itu, terutama ya Sabrina mungkin masih terlalu kecil untuk lebih spesifik soal uang. Apa values yang dibekelin buat Leo sama Diego? Ini yang tricky question ya, karena aku belum pernah belajar usia berapa sih sebenarnya anak-anak itu udah harus mulai paham tentang literasi keuangan ya. Cuma kalau sama anak-anak mungkin ketika mereka usia 10 tahunan itu kita mulai ajarkan mereka, kasih pemahaman sedikit-sedikit lah. Kayak misalnya ada yang suka sepatu, sneakers gitu ya. Terus dia beli, terus punya keinginan untuk beli lagi yang pairs berikutnya, karena ya itu kayak collectible item juga gitu kan. Di situ kita coba ngobrol gitu bahwa buat apa gitu punya banyak-banyak, kalau masa sehari sekali mau ganti sepatu kan, nggak juga, sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi ngajarinnya dari hal-hal seperti itu. Kalau Leo justru ya, Leo itu malah dia udah bisa ngerti sendiri dan dia memilih untuk nggak beli sesuatu yang mahal. Oh, oke. Jadi dia punya style sendiri. Misalnya ngomong gitu, I don't want to waste your money. Gitu. Jadi sekarang
yang kita lagi pengen ajarin ke mereka ya ini karena jarak sih ya. Sekolah di luar negeri pasti yang pertama mereka harus bisa manage pengeluaran. Mereka dapat uang saku berarti. Dapat, tapi bukan dijatahin. Jadi kita cuma taruh di rekening, satu rekening buat berdua, karena mereka semuanya kan udah di-provide Karena dia di dorm. ada Kan? dorm, Ya, tinggal jadi di kalau dorm. weekend kadang boleh keluar, terus kadang mereka ada activity yang entah friendly match misalnya, atau Iya, ada outdoor activity, activity ya. gitu kan. Jadi mereka at least punya pegangan, tapi bukan buat di-spend I see. sesukanya gitu. Jadi what your basic needs, kayak sekarang mereka udah harus beli sabun, beli kamar mandi lah ya, itu udah harus belanja Masuknya sendiri. Pak buat makan. Tapi Iya. kalau beli yang besar-besar biasanya selalu masih minta sama kita nanya. Info dulu, misalnya sepatu aku udah rusak nih, boleh nggak beli baru? Ya udah kamu coba cari, nanti bapak mama yang bayar gitu. Itu udah mulai kita ajarin ke mereka. Tapi next thing-nya adalah juga bukan cuma bagaimana mengatur pengeluaran, tapi bagaimana Hargai. menghargai dan bisa membuat uang itu bekerja buat kita. Gitu. Itu yang Itu value yang bagus banget. ya, itu Diajarin bahkan ke kita juga belajar terus kan sebagai orang tua gitu. Kita belajar terus gimana supaya kita nggak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja buat kita. Itu sih yang jadi challenge kita ngajarin mereka saat ini. Kayaknya kalau sama anak kita yang belajar terus ya. Iya, benar. Oke, aku punya satu pertanyaan yang paling heboh dan kayak ini yang paling viral belakangan ini. Tentu saja kita perlu tanyain juga sama Darius ya. Jadi belakangan ini Saya like. kapan lagi aku bisa tanya-tanya Darius? Dan aku udah minta izin sama Dona. Nih ya, Darius, banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Dan banyak yang nanya itu yang belum nikah. Mereka ngasih pertanyaan gini ke pacarnya, bukan calon suami, masih pacaran. Udah dikasih Jadi pertanyaan cewek kayak ngasih gini. ke cowok. Cewek pertanyaannya. ngasih ke cowok pertanyaan ini. Pertanyaannya tuh gini, sayang nanti kalau kita sudah menikah, mana yang lebih prioritas? Aku sebagai istri, ibu kamu, atau anak perempuan kita? Pertanyaannya kayak gitu. Ini sebagai Darius Sinatria yang sudah menikah 17 tahun, ada istrinya, punya ibu tentu saja, ada anak perempuannya. Iya. Gimana cara jawab kalau Gimana ditanya dia? pertanyaan kayak begini? Aku sih mau bawa genderang perang. Pertanyakan nih, tapi mari kita dengar kata-kata Darius. Cuma ini pas banget tadi pagi kita baru bahas. Iya, baru banget dari Lagi pagi. rame. Ya Iya, kan sering mau banget lagi kan rame. nanya, ini maksudnya apa? Menjebak? Ngetes kesaktian laki-laki? Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan. Menurutku ya, in my humble opinion, karena gini, ibu gimana pun juga itu adalah orang tua kita. Kalau di agama kita diajarin surga itu ada di telapak kaki ibu gitu. Dan ibu itu adalah sosok yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan Melahirkan. kita, nyusuin kita, ngajarin kita segala hal yang basic sampai kita sampai nafas terakhir kita. Mungkin seorang ibu itu cintanya nggak akan pernah hilang gitu. Jadi nggak mungkin kita membandingkan ibu dengan makhluk lain di dunia ini. Tapi dalam realitanya kita sebagai individu juga pasti akhirnya akan memilih pasangan. Kalau dalam hal ini laki-laki biasanya akan memilih istri gitu ya. Dan dia adalah masa depan kita. Teman hidupmu teman gitu. hidup gitu ya, yang akan menjadi ibu untuk anak kita. Jadi nggak mungkin kita membandingkan ini istri, ini ibu, terus mau di-compare. Universe yang berbeda. Terus suruh ini. milih Bisa, gitu, suruh milih. Logikanya Bisa. gimana? Itu sesuatu yang kita nggak boleh memihak. Kita harus netral. Ibu adalah ibu kita, istri adalah pasangan kita. Sebisa mungkin hidupnya beriringan. Bahkan ketika kita ngomongin yang ketiga nih, anak kan urutannya gitu, perempuan 1, lagi. 2, 3 gitu kan, Anak perempuan lagi. Buat bapaknya anak perempuan Iya. segalanya nggak sih? Dia punya masa depannya sendiri nanti gitu ya. Tapi Ikatan darah. ikatan darahnya nggak akan mungkin hilang, ikatan emosionalnya nggak mungkin hilang gitu. Gak Aku akan tadi ada pagi, bekas bapak, iya, bekas nggak ada ibu. bekas ibu, bekas anak itu nggak ada. Aku tadi pagi bilang sama Dona, kalau kita memilih dan kita tidak menyelesaikan apapun permasalahan sama ibu kita atau sama anak kita, niscaya kita bisa hidup dengan tenang sama istri kita. Iya kan? Ini kan Gak mungkin. bonding itu kan nggak pernah putus. Nggak mungkin kita bisa hidup tenang bahagia kalau Hubungan dengan ibu dan orang tua anaknya nggak kita benar. hubungannya Iya. nggak baik atau kondisinya nggak baik. Begitupun dengan
pasti akan berpengaruh. Terus gimana kita mau memprioritaskan, oh karena istri yang kita yang pilih, istri itu masa depan kita, berarti nomor satu istri. Impossible, nggak akan mungkin bisa. Jadi semuanya ya sebisa mungkin harus beriringan. Itulah pentingnya kita memilih pasangan yang punya values yang sama, bahwa walaupun kita menikah, kita membangun masa depan, tapi kita dilahirkan dari seorang ibu dan hadir dari sebuah keluarga. Do not settle for less. Cari pasangan yang kayak Darius, guys. Capek banget semuanya langsung. Kayaknya aku gagal membuat mereka berantem. Mereka santai aja. Persamaan ada, perbedaan ada, tapi nggak dibikin jadi berantem. Tapi kesimpulan aku adalah berarti memang isu keuangan itu cuman manifestasi dari isu besar yang sesungguhnya. Relationship antar suami istri, relationship antara mertua sama menantu, relationship antar anak sama bapak atau ibu. Uang itu cuman kayak side effects-nya gitu kayaknya. Jadi kalau kita hubungannya baik, tadi yang aku belajar dari Darius sama Donna adalah selalu apa-apa tuh diobrolin gitu. Kalau ada masalah ya diobrolin, nggak ada masalah ya diobrolin. Semuanya tuh diobrolin. Tadi Darius bilang 5 tahun pertama memang masih cari-cari bentuk, tapi sesudah itu kalau udah berhasil melewati itu akan ketemu pola komunikasi yang udah cocok, dan itu yang bisa dibawa terus sehingga lebih mudah. Dan rezeki itu pasti aku percaya sih Mbak Wina, kalau misalnya selama kita bisa menjalani hubungan aku sama Darius baik, anak-anak juga baik, semua rukun, rezeki itu pasti yang akan baik datang juga sendiri. hadir. Iya. Itu yang berkah lah ya, kita kan pengennya dapat yang berkah ya. Dan bermanfaat buat untuk jangka Ada satu hal yang aku bilang sama Donna dulu waktu awal nikah. Hidup itu penuh masalah. Kita sendiri aja punya masalah. Apalagi berdua, apalagi bertiga, apalagi berlima. ya kan? Kita ngomongin as a couple pasti ada masalah. Kita bicara tentang keluarga besar pasti ada masalah. Jadi fokusnya jangan di masalahnya, tapi di solusinya. Mungkin kita nggak akan ketemu solusinya saat itu juga, tapi kalau kita punya niat, berangkatnya dari niat yang baik untuk menyelesaikan masalahnya, cari solusinya, pasti ada jalan. Apapun. And that's the best closing, I think. Inilah waktunya kita untuk berpisah juga. Kayaknya gagal, topiknya nggak jadi uang lagi. Perempuan, judulnya ganti. Judulnya ganti. Uang bersama. Dan produser aku pusing, ini judulnya nggak sesuai sama brief. Jadi ini adalah obrolan antara suami sama istri soal keluarga dan uang itu harus seperti apa. Dan kesimpulannya tadi aku belajar work on the relationship. Tentang hubungan yang baik akan membawa komunikasi yang baik, akan membawa rezeki yang baik juga, sehingga uang nggak jadi masalah. Jadi kalau kamu ada di antara kamu yang punya masalah keuangan, coba kita step back dulu, lihat kondisi hidup kita kayak apa. Ada nggak sih hubungan relationship antar manusia yang perlu diperbaiki? Uangnya akan ngikut. Terima kasih Donna sama Darius. Hari ini di Financial Dialogue. Sampai ketemu lagi. Financial Dialogue, diskusi finansial antar kita. Terima kasih. Thank you.